Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Andriani, NPM 1901081022. Saya di sini dari Prodi Tadris Biologi semester 3. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang akar, tanah, dan serapan hara. Akar, tanah, dan serapan hara kecuali karbon dan dioksigen yang disuplai sebagai dioksida dari udara tanaman mengambil unsur hara dari larutan tanah melalui sistem perakaran. Sistem perakaran kebanyakan tanaman ternyata lebih luas melalui cabang sekunder dan rumput akar. Sekitar akar menembus volume tanah yang sangat besar untuk menampung tanah dan mendapatkan nutrisi yang air dibutuhkan. Tanah adalah media kompleks terdiri dari fasa padat dan berasal dari bantuan organik dalam berbagai tahapan dekomposisi. Tanah adalah media kompleks terdiri dari fasa padat yang berasal dari bantuan organik dalam berbagai tahapan dekomposisi. Fasa cair yang meliputi air atau larutan tanah, gas dalam keseimbangan dengan atmosfer dan berbagai mikroorganisme. Fasa padat, khususnya partikel mineral, merupakan sumber utama unsur hara. Dalam proses pelapukan, berbagai unsur dilepaskan ke dalam larutan yang kemudian menjadi hara. Tanah sangat bervariasi dalam komposisi, struktur, dan suplai nutrisi, terutama penting bagi responsif nutrisi salah satu partikel tanah, organik dan anorganik yang disebut koloid. Koloid tanah menyimpan nutrisi untuk dilepaskan ke dalam larutan tanah yang tersedia untuk diserapan oleh akar. Jadi, koloid tanah berfungsi untuk memelihara reservoir soil. Yang selanjutnya yaitu fungsi fraksi tanah koloid sebagai reservoir nutrisi ada dua faktor. Yang pertama yaitu koloid menyajikan luas permukaan spesifik yang luas. Yang kedua, permukaan koloid membawa muatan ke dalam jumlah yang besar. Permukaan bermuatan pada giliran mengikat sejumlah besar ion secara terbalik, terutama kation bermuatan positif dan larut tanah sebagian besar bermuatan negatif, dan akibatnya mereka cenderung tidak menarik ion bermuatan negatif. Meskipun beberapa mineral lempung memang mengandung kation seperti Mg2+. Yang selanjutnya yaitu penyerapan garam hara oleh tanah melibatkan interaksi yang kompleks antara tanaman dan tanah. Komponen koloid tanah yang terdiri dari partikel tanah liat dan humas menyediakan luas permukaan yang sangat spesifik yang membawa banyak muatan, terutama muatan negatif saat ion diambil dari larutan tanah. Oleh karena itu, mereka digantikan oleh ion yang dapat ditukar dari reservoir koloid agar nutrisi dapat diambil oleh tanaman. Hanya transport aktif yang mencapai akumulasi ion terdapat granat. Elektrokimia transport aktif membutuhkan sumber energi metabolik, tidak juga melalui dalam bentuk ATP. Pengetahuan bebas air mitasi membran. Hanya transport aktif yang mencapai akumulasi ion terhadap granat elektrokimia. Transport aktif membutuhkan sumber energi metabolik, tidak juga meli dalam bentuk ATP. Pengetahuan bebas air melintasi membran telah lama menjadi teka-teki, meskipun sekarang tampaknya menjadi kasus khusus dari difusi tervalidasi. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.